Assalamualaikum, selamat pagi para pemirsa Anjus. Senang sekali hari ini saya kembali menjumpai Anda tentu dalam program obrolan kita. Dan pagi hari ini saya seperti tidak biasa, spesial berada di kawasan Bukit Siguntang, di rumah salah satu maestro tari Sumatera Selatan, seorang seniman tari yang melegenda. Siapa lagi kalau bukan Ibu Eni Rudi. Ikuti saya. Sehat, Mami? Amin, alhamdulillah. Oke, boleh Mami berkunjung, Mami? Silakan. Oke, makasih. Silakan. Santai. Iya. Jadi ngomong bahasa Palembang aku. Palembang, baik, Mami. Ya, pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya saat ini senang sekali sudah berada di rumah seorang maestro tari Sumatera Selatan. Beliau legenda tari, seniman tari yang siapapun pasti mengenal beliau. Ibu Eni Rudi, seorang pencipta tari tanggai di Sumatera Selatan. Saya biasa memanggilnya dengan sebutan Mami Eni. Mami, Halo, Ananda. apa kabarnya Mami saat ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat, Mami? Sehat. Iya, kelihatan tambah muda, Mami. Terima kasih berkat doa anak-anak semua. Iya, Mami, pagi ini kita ngobrol-ngobrol tentang kesenian Sumatera Selatan, terutama tentang kesenian tari yang tentu sudah digeluti Mami selama ini. Iya, betul. Jadi kalau dalam dunia tari itu, Mami memulai karir itu sebagai penari tahun 1962. Ya, jadi 1962 mungkin ya dengan nenek mungkin. Nah, jadi Mami juga menjadi saksi pada saat G13S meledak, ya, di mana kemudian tari Gunung Sriwijaya tidak boleh ditarikan. Ya. Ya, karena pencipta syair Gunung Sriwijaya itu Mucik AR itu disinyalir Lekra. Lekra itu adalah lembaga kesenian rakyat yang dipayungi oleh komunis. Jadi kami semua pada itu penari-penari akhirnya bukan bubar ya. Jadi guru kami Bu Sofiana Rozak waktu pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta itu kemudian kebutuhan kita dari tahun 19 kita ini kan dijajah Belanda selama 350 tahun ya. Jadi sisa-sisa penjajahan kolonial itu ada. Makanya di Palembang ini seluruh kabupaten kota itu punya tarian yang pakai kapur siri yang ungkapannya adalah fungsinya sebagai tari santun. Nah pada saat ini tidak boleh ditarikan karena tadi alasan politik, kami sebagai penari-penari asuhan Ibu Sofiana Rozak itu merasa sayang ya, tari tangga ini kan yang punya tangga ini cuma Sumsel. Iya. Ya kakek, se-Indonesia ini kakek se-Nusantara ini kan. Akhirnya kami bersiap cari punya inisiatif, teman-teman, ayo ciptakan gitu tarian. Iya. Jadi saya bersama teman-teman saya pada itu ada Ibu Malafat Manudin, itu adalah ayunda dari Pak Alex Nurdin. Kemudian ada lagi beberapa kawan. Kami menciptakan, jadi terutama di situ idenya dari saya. Dari Mami. Kami menciptakan sebuah tari berjudul tari tangga. Tari tangga. Ya, sekarang ini. Sampai sekarang. Terus legenda. Sudah bisa dikatakan 53 tahun. 23 tahun. Ya, alhamdulillah. Nah, Mami, kalau boleh tahu, ini hobi nari ini sejak kapan? Nah, kalau zaman Mami dulu kan tidak ada sekolah tari ya, tidak ada sekolah seni kan ya Bang Mami. Ya. Nah, jadi Mami ini sebetulnya dari apa ya? Mungkin dari kandungan sudah dari kecil sudah hobi nari ya. Nah, ini ada satu dilema pada waktu itu sebagai wong Palembang kan nari itu tidak boleh ya. Nah, jadi istilahnya waktu belajar nari itu maling-maling. Jadi bukan cak sekarang, nari ada sekolah, ada sanggar apa ya. Nah, dulu tidak boleh. Jadi
kecuali pada saat itu Mami Bu Sukainah Fauzak sebagai pencipta tari gending Sriwijaya kemudian mengajak Mami untuk bergabung di sanggar beliau. Kemudian katanya Mami buat sanggar ya? Iya, nah ini sanggar ini juga gara-garanya rumah Mami kan di Jalan Riau nomor 3 dulu, para Unsri. Oh iya. Jadi kemudian Dekat SMA 2 itu ya? iya. Nah, jadi waktu itu mungkin Anda Romi masih ingat tempat kumpulan mahasiswa Unsri, kemudian anak-anak SMA yang pada waktu itu kumpul-kumpul. Ya sudah, kalau kumpul-kumpul kita nari-nari. Asal muasalnya dari situ. Dari situ, ya. Jadi sebuah kecintaan kepada seni tari. Lama-lama berkembang akhirnya sampai lama-lama buat keluar ke negeri. Alhamdulillah. Sampai internasional. Bahkan murid-murid Mami juga sudah banyak yang sudah jadi orang hebat ya. Bahkan ada yang sudah profesor. Kalau dokter nih, magister nih sudah tidak tahu lah. Tidak terhitung lagi. Tidak terhitung. Jadi kalau ditanya yang mana murid Mami, dialah udah kenal dewe. Dan menurut Mami memang tari ini memang positif ya buat anak-anak, apalagi zaman sekarang ya Mami. Kalau harus kita bangkitkan lagi seperti ini Mami. Iya, jadi sebetulnya sekarang ini karena adanya orang kan sekarang Korean pop ya, K-pop ya, K-pop, ada lagi hip-hop, itu udah apa-apa, silakan kontemporer ya. Tetapi kita akan kehilangan jati diri. Ya, kehilangan jati diri ini pada saat kita di luar negeri itu tarian itu lebih bagus, yang menarikkan yang macam itu Korean pop itu Blackpink kan lebih hebat daripada kita kan. Nah, kita kan malu narikannya, apalagi kita sehebat mereka. Nah, ini kadang-kadang yang anak-anak kita ini tidak nyadari, jadi malah mereka itu kagum dengan tarian kita yang punya khas identitas kita. Dengan pakaian kita yang anggun, dengan gerakan kita yang lemah tinggal gitu. Nah ini yang menjadi identitas identitas kita. Makanya sekarang ya Nak Romi mengapa memanggil Mami, karena ini teman anak saya. Jadi semua di sanggar itu untuk keakraban semuanya memanggil Mami. Jadi termasuk Ananda Romi juga, besarnya juga di sanggar saya. Jadi menarik Mami, menurut Mami bahwa tari tradisional ini harus kita hidupkan lagi dan lestarikan Mami. Karena kemarin juga ada teman yang dari luar Mami, dari Amerika. Dia justru pengen ke Palembang ini, pengen lihat tarian tradisional Palembang itu seperti apa. Nah, Mami kaki jawabnya. Kita jeda iklan dulu. Kalau kaki lanjut lagi Mami ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan kita. Sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ya, kembali lagi kita di obrolan kita, masih bersama dengan bunda kita semua, legenda dari Sumatera Selatan, Ibu Eli Rudi. Saya biasa memanggilnya dengan sebutan Mami Eli. Mami, lanjut lagi Mami. Payu. Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya wisatawan, orang luar itu sangat kagum dengan tarian Sumatera Selatan tradisional Mami. Bahkan kemarin ada kawan kita Mami dari Amerika, kecewa Mami ketika dia pengen lihat tradisional tari di Palembang, nggak ada agenda. Nah, ini mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak lagi dan kita hidupkan lagi Mami ya. Betul. Nah, menurut Mami bagaimana? Senang sekali. Senang sekali kalau memang karena tari-tari tradisi itu adalah identitas bangsa. Ya, betul. Nah ini jadi kita gending, tanggai, pasti Palembang itu. Ya. Nah kelebihannya apa? Karena yang pakai tanggai itu cuma kalau negara cuma kita sama Thailand. Ya. Nah itu sudah kami buktikan kemarin 94 kami ke Thailand sama. Ya gerakannya sama, kostumnya juga sama dengan Thailand kan. Dan kita di situ mendapat the best perform. The best perform. Di tahun 94 itu ya. Mami. Seperti yang Ada foto-foto ini penari-penari Mami ya. ini penari lah. Ini kemarin Mami diundang Di mana nih, di Mami? Keraton Solo. Keraton Solo. Berapa? Iya. Ini juga Nusantara Mami ya. Nusantara. Jadi Mami memang mencintai dan mencoba untuk mengajak para ya cucu-cucu Mami lah sekarang ya, mungkin juga cicit-cicit Mami untuk mencintai budaya sendiri. Jadi jangan sampai kita kehilangan jati diri. Jati diri Itu gitu. ya. Dan ini tentu juga bisa menarik wisatawan lagi Mami. Iya, jadi kemarin ada pertukaran pelajar Pertukaran itu dari pelajar. Insri. Nah itu kami latihannya di kebudayaan. Kebetulan Mami kan jadi berdayakan di kebudayaan sekarang, dinas kebudayaan kota ya. Nah, jadi sering dipanggil oleh mahasiswa-mahasiswa untuk belajar menari. Oke, Mami, balik lagi Mami kita ke masalah hobi nari ini yang sepertinya memang harus kita bangkitkan lagi Mami. Nah ini kalau Mami nerima nggak kalau ada yang pengen gabung di sana Mami, Alhamdulillah. pengen ikut? Alhamdulillah, karena sekarang ini terus terang Ananda, nari tradisi ini seorang penari tradisi itu harus menguasai tiga. Ya. Dirasa, dirama, diraga. Sama dirasa, dirama, diraga. Jadi sama seperti teater. Jadi pada saat kita menari kita harus merasakan peran apa yang kita bawakan, tokoh apa yang kita bawakan. Ya kalau tarian itu memang tarian anggun, ya anggun. Nah, kalau tarian itu ceria, ya ceria. Nah ini yang memang kejiwaannya di Sumsel ini macam tari gending Sriwijaya. Itu harus 9. Filosofinya adalah 9 anak sungai yang mengalir di Palembang. Yang bermuara di Sungai Musi. Tapi kaget di wong kalu ditarikin cuma wong 7. Narinya basing baik. Nah, akhirnya yang luar tuh nyinggung, oh ini ya tari gending yang katanya hebat gitu. Kok jelek nih yang? Nah itu. Nah ini karena padahal banyak. Ini terus terang ikut organisasi yang tidak mengerti. Nah, jadi konotasinya tuh gitu ya. Masa nari gending belajar 2 hari, buat deh tariannya. Padahal yang sudah pernah nari dengan Mami itu merasakan. Bayangkan nari itu sampai ke tulang tulang. Iya, artinya memang menjiwa. Betul menjiwai. Makanya sekarang yang mantan-mantan penari Mami itu pacarnya lah yang ada sekarang yang apa nih narinya ke basing baik. Karena yang ada ke basing. Nah Mami kalau ke depan kan kita sudah bicara tadi bisa narik wisatawan, kemudian pemerintah juga sepertinya sudah mulai komitmen gitu ya, menggalakkan segala macam
Nah, bisa ada juga Mami kalau ada dari tari yang lain itu dikolaborasikan dengan tradisional ini Mami. Bisa, itu namanya tari kreasi ya. Kayak kreasi. Nah, jadi tari kreasi itu Kalau kan anak-anak sekarang ini Mami, anak milenial Mami. Ya, kan? begini, Gimana? boleh tari kreasi tetapi akarnya tetap pada pijakan supaya kita tidak kehilangan identitas. Karena kita menari cuma jungkir balik, split segala macam, itu kontemporer ya, tapi tidak berisi. Jadi cuma sekadar menunjukkan kehebatan bahwa dia bisa split, dia bisa background koprol, tidak kasih isinya. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah karya tari, oke silakan kontemporer, tapi pijakannya tuh dari mana? Nah, ini yang kadang-kadang mereka itu tidak mengerti. Pijakannya itu harus akarnya, macam orang Jawa ya. Dia bergerak baik, tidak pakai musik, tidak pakai kostum, tapi kita tahu itu dari Jawa, kan? Sekarang yang dekat dengan kita, Minang, dia tidak pakai musik, tidak pakai apa, dia cuma bergerak, tapi yang tahu itu Minang, nah, karena dia mengakar pada induk akarnya tadi. Nah, kita ini kadang-kadang masih ngambang, kadang-kadang tadi di dalam tarian kita ada hip hopnya, ada tarian apa style gitu. Nah, jadi ya mungkin untuk orang talent atau hiburan tidak apa-apa, tapi untuk dibawa ke festival itu acara-acara resmi. Iya. Oke. Makanya kemarin Pak Gubernur juga bilang coba lestarikanlah tari tradisi yang ada di Sumatera Selatan pada saat Rakorda Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Dan kami tunggu seniman kemarin, mungkin anak juga datang kan, itu dikumpulkan juga seniman. Alhamdulillah apa yang diminta oleh Amanda Roni, kita kembali kepada identitas jati diri kita. Oke, Mami, mungkin dari hasil obrolan ini kayak akan bangkit lagi lah semangat kita Mami ya, untuk bisa melestarikan dan membuat jati diri anak bangsa ini juga semakin kuat dan pasti bermanfaat Mami. Mami, kita masih ada satu segmen lagi Mami. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami kembali. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses,
Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ya, kembali lagi kita di obrolan kita masih punya satu segmen lagi dengan bunda kita, Mami Lirudi. Mami, sekarang kan lagi update nih Mami, ada yang bilang bahwa Sriwijaya itu kerajaan fiksi, kemudian ada lagi macam-macam lah Mami. Nah, tapi kita tidak nyinggung soal itu Mami. Pada prinsipnya gini, mungkin kalau kita ambil positifnya Mami, bangkitkan semangat kita lagi dan menggali lagi sejarah yang ini, kemudian kita tuangkan juga dalam bentuk kata Mami tadi, jati diri kesenian gitu Mami. Nah, menurut Mami bagaimana itu Mami? Ya gini, waktu Mami menarikan tari gending Sriwijaya itu tahun 1965 ya. Tetapi 42 itu sudah ada tarian itu. Nah, lagu gending Sriwijaya, aransemen lagu itu diciptakan tahun 1936. Nah, jadi pada waktu itu pencipta syair gending Sriwijaya itu Pak Syair itu menciptakan syair itu syair ya tahun 1942 ya, zaman Jepang. Nah, ini yang hebatnya, ini atas permintaan orang Jepang. Berarti orang Jepang itu kan sudah mengakui kerajaan Sriwijaya. Otomatis udah kita ngomongnya itu kan. Ujung bilang itu cara ujian udah kan. Nah itu kejadian itu kan di saat-saat kita semua belum lahir ya, kami juga belum lahir. Nah, OM Shida itu minta supaya dibuatkan tari gending Sriwijaya demi syair lagu gending Sriwijaya, dan itu kemudian terus berkembang. Dan nah, hebatnya tari ini itu pula dalam posisi berhubung Pak Nun Syair tadi ikut Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat yang dipayungi PKI dianggap ya. Nah, tapi kita tidak boleh seuzon, Bunda juga tidak tahu, dan aku kenal kepada Om. Tapi kalau beliau itu sebagai penyair kan tentunya sudah tahu. Macam mana kita nak ngomong Jepang yang nyuruh kok. Nah, jadi iya atau tidak kalau Bunda, iya ada di sini. Sebagai penari, karena pada saat kita menari itu ada rasa yang kita pakai. Kok sepertinya saya ini putri gitu ya, perasaanku itu sudah dalamnya anak didik Mami yang kebetulan kami tampil di keraton. Ini sebagai bukti mungkin dilihatkan, kami tampil di keraton Solo, di keraton Jogja, di Cirebon. Kami membawakan tarian itu disambut dengan meriah. Nah, kalau dipikir raja-raja ini tahun berapa kan? Kerajaan Sriwijaya itu di tahun abad ke-7, abad ke-7 kan? Itu yang dari kesejarahan yang baik kan? Nah, sekarang aneh juga sih kalau katakan bukan di Palembang. Tapi tidak pas yang jawab karena Bunda bukan sejarawan. Yang penting ini kalau positifnya kita bangkitkan lagi. Kita bangkitkan dan kita tetap mempertahankan bahwa gending Sriwijaya itu punya Sriwijaya dan Sriwijaya itu ada di sini. Nah, benar Mami. Karena Wong Jepang yang nyuruh. Jadi bukan Wong Palembang yang nyuruh. Wong Jepang nyuruh Pak Danang Mahibat bikin lagu. Pak Nun Syair bikin syairnya. Ibu Sukaina Razak penarinya Pak itu tahun 40-an. Jadi di zaman Jepang. Mungkin nanti ke depan ada diskusi. Ini menurut kami itu membangun. Betul. Jadi jangan dulu kita negatif-negatif. Kita ambil positifnya. Nanti kita diskusikan. Diskusi membangun itu juga bagus untuk anak bangsa generasi setelah yang ini. Dan anak-anak sekarang memang tidak tahu perjalanan itu, tidak tahu. Jadi dibangkitkan tahun 1942 di zaman Jepang. Tari ini di zaman Jepang. Nah, tetapi zaman kolonial itu sudah ada tarian juga yang memakai gending dan memakai tepak dan tanggai. Ini dikombin, ini ceritanya panjang lagi. Tetapi kalau seorang tentara Jepang mengatakan bikin tari gending lagu dan mereka suka. Bukan bangsa kita kan yang ngomong itu kan. Nah, kan dikagumi kan. Ya aku waktu itu bawa ya, dan aku suka, I like it ya. Ya aku menari kan, itu baik. Nah, tapi saya merasa gending itu memang punya kita. Sebagai sesepuh tari ya. Dan saya tidak rela kalau kemudian tari gending itu diakui oleh pihak lain. Apalagi disampingin Sriwijaya fiksi. Nah, itu Borobudur menjadi saksi.
Borobudur itu menjadi saksi adanya tari Gunung Sriwijaya. Karena banyak gerakan mudra itu diambil dari relief Borobudur. Ini, ya, seperti ini. Itu semua dari relief. Nah itu kan diambil dari abad ke-7. Jadi mama loh gitu anak ngantuk tidak kan gitu. Nah, tapi cuma ini mungkin yang lebih histori lebih bisa mendetail ya. Nanti ada diskusinya. Oke, kita Mami siap. mungkin untuk saran kemudian nasihat juga untuk generasi muda yang tentu ya senang dengan seni dan tari bisa Mami sampaikan. Iya. Jadi cintailah tarian sendiri karena itu adalah identitas bangsa. Iya. Ya, jadi kalau kita keluar negeri ya, orang akan kagum dengan kita, baik itu pakaiannya maupun tata krama sopan santunnya ya. Coba kita bertahan seperti Jepang dengan kimononya, dengan hai katanya, etika itu. Nah ini yang sekarang anak-anak ini sudah berkurang. Dan kita harapkan juga pemerintah juga mensupport. Betul. Jadi kita punya budaya sujud, hormat, gitu kan. Itu sudah dari turun kan. Nah kita kan punya punya gaya dewe kan. Kalau Jepang kajang nondo, hai katanya kan. Kita kan, nah apa tidak diteruskan. Nah ini yang anak-anak milenial kadang-kadang ini lupa. Karena instan, segalanya cepat, segalanya cak mano. Oke, Mami, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan pemirsa, sayang sekali kita harus mengakhiri obrolan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat dan motivasi yang kuat bagi kita semua, khusus yang mencintai seni dan tarian tradisional. Dan seperti yang dikatakan Mami tadi, akan menjadikan jati diri kita semakin kuat. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pemkab 4 Lawang gelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Bupati 4 Lawang menyaksikan atraksi pengibaran bendera sepanjang 75 meter di Sungai Musi.
Kapolda Sumsel melakukan kunjungan kerja ke 4 Lawang. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020. 3 informasi tadi mengawali perjumpaan kita di iNews Sumsel akhir pekan. Bersama saya, Anggun Prisma. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten 4 Lawang menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020 di lapangan kantor Bupati 4 Lawang. Meski di tengah pandemi COVID-19, upacara digelar berjalan lancar, penuh hikmat, dan menerapkan protokol kesehatan. Upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun digelar di halaman kantor Bupati 4 Lawang, Senin 17 Agustus tahun 2020. Upacara dipimpin Bupati 4 Lawang Jonci Muhammad, turut dihadiri oleh Wakil Bupati 4 Lawang Julius Maulana, Forkopimda 4 Lawang, TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, PNS di lingkungan Pemkab 4 Lawang, veteran pejuang, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan pelajar. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun didahului dengan upacara pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila yang dibacakan Bupati 4 Lawang Jonci Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD 4 Lawang Persi. Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jalannya upacara peringatan HUT RI ke-75 tahun berjalan lancar dan penuh hikmat. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Selesai upacara pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten 4 Lawang yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun yang disematkan langsung oleh Bupati 4 Lawang. Pemberian penghargaan yang pertama adalah masa kerja 10 tahun atas nama Noperman Supri, tahun lagi di kamar NIP 1969 1113 2007 011009. NIP 1966 0909 19 003 10 2010. Ini untuk mengikuti upacara kultural di dalam ruangan. Terima kasih. Usai upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan kantor Bupati 4 Lawang,
Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemkab 4 Lawang, kemudian mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun di Istana Negara Jakarta secara virtual di ruang rapat Madani. Dalam kesempatan itu, Bupati 4 Lawang mengajak masyarakat 4 Lawang tetap optimis, yakin, dan percaya bahwa 4 Lawang Madani akan terwujud, meskipun saat ini bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten 4 Lawang tengah dilanda pandemi COVID-19. Hormat senjata! Ya, pertama tentu selamat memperingati HUT RI yang ke-75, artinya bangsa Indonesia semakin dewasa. Kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap optimis. Insya Allah bangsa kita akan mampu melewati bencana yang kita alami bersama sekarang, dan kedepannya ekonomi kita kembali pulih dengan harapan Indonesia akan sama dengan negara lain. Kita harus yakin dan percaya kita bisa sama dengan negara lain, bahkan lebih dari negara lain. Kemudian yang kedua, khusus untuk Palawang, dengan peringatan HUT ke-75 ini, kita berharap apa yang kita cita-citakan 4 Lawang Madani akan tetap terwujud, sekalipun tentu dengan berbagai perubahan, ya, dengan pencapaian target yang tidak bisa persis 100%, karena anggaran kita mengalami penurunan yang luar biasa, tapi kita harus yakin dan percaya 4 Lawang Madani. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya Anyus melaporkan. Bupati 4 Lawang menyaksikan atraksi pengibaran bendera sepanjang 75 meter di Sungai Musi. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Jember di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, setelah mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun di Istana Negara secara virtual, Bupati Empalawang Jonci Muhammad didampingi Wakil Bupati Julius Maulana dan rombongan bertolak ke Jembatan Musi 2 untuk menyaksikan puncak acara HUT RI ke-75 tahun berupa atraksi pengibaran bendera merah putih sepanjang 75 meter di Sungai Musi yang dilakukan oleh Federasi Arung Jeram Indonesia Kabupaten Empalawang. Bapak Wakil Bupati Empalawang beserta Ibu Bapak Ketua DPRD Empalawang beserta Ibu Bapak Kapolres Empalawang ke-75 tahun. Kegiatan aksi pengibaran bendera merah putih sepanjang 75 meter ini diawali mengarungi Sungai Musi dengan mengambil start di Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, dan finish di Jembatan Musi 2. Aksi pengibaran bendera merah putih sepanjang 75 meter di Sungai Musi yang baru pertama kalinya dilakukan di Kabupaten Empalawang ini melibatkan sebanyak 30 orang dan 5 buah perahu karet. Atraksi ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tampak di lokasi ratusan warga antusias untuk melihat langsung aksi yang baru pertama kalinya ini. Bupati Empalawang Jonci Muhammad mengatakan, Pemkab Empalawang sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan pengibaran bendera merah putih sepanjang 75 meter yang dilakukan oleh Federasi Arung Jeram Indonesia Kabupaten Empalawang. Kedepannya, kegiatan serupa akan diagendakan sebagai kegiatan tahunan di Kabupaten Empalawang. Ini kreativitas anak-anak muda di Empalawang. Saya bersama jajaran, ada Pak Wakil Bupati, mengapresiasi ini dan mendukung kegiatan ini. Pengibaran 75 meter bendera merah putih di puncak HUT RI tahun ini yang ke-75 oleh Angga dan kawan-kawan di sebuah kreativitas luar biasa. Kita berharap insya Allah ini menjadi event tahunan di Empalawang bersama dengan Dinas Pariwisata dan Dispora ya ke depan. Dan orang akan tahu bahwa sesungguhnya ada medan arung jeram yang luar biasa di Empalawang. Ada air lintang, ada Sungai Musi yang bagi para penggemar arung jeram ini sangat menantang. Bisa berselancar di bumi Saling Kurani Saling Kerawati. Jadi kedepannya wisata air ditingkatkan Pak ya? Ya pasti, ya wisata air ini menjadi bagian andalan Empalawang. Karena kita punya Sungai Musi, kita punya Sungai Lintang, punya Sungai Saling. Untuk prosesnya kita melibatkan 4 organisasi dalam hal pengibaran ini. Yang pertama Papala Alpedia, Sospala, Lawang Jeram, dan Empalawang Kreatif. Rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Empalawang pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun di Kabupaten Empalawang kemudian dilanjutkan dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Empalawang. Bupati Empalawang Jonci Muhammad didampingi Wakil Bupati Julius Maulana beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Empalawang menghadiri acara pemberian remisi umum bagi warga binaan dan anak di Lapas Kelas 2B Empalawang. Sebanyak 119 orang warga binaan,
Lapas kelas 2B 4 Lawang mendapatkan remisi umum dari Kementerian Hukum dan HAM pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Surat keputusan remisi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara simbolis diberikan langsung oleh Bupati 4 Lawang Jonci Muhammad dan Wakil Bupati Julius Maulana kepada warga binaan yang mendapatkan remisi. Dalam sambutan, Jonci Muhammad tidak lupa memberikan ucapan selamat kepada warga binaan yang mendapatkan remisi. Beberapa kali. Para kepala BD, hadirin Bapak Republik Indonesia. Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada pemberian remisi umum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi kehidupan kita dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Hak warga binaan dan masyarakat. Tetapi lebih dari itu, remisi merupakan 2 bulan, 5 bulan, luar biasa ya. Udah menang ya, sampai ya. Mudah-mudahan makin cepat keluar. Amin ya. Jonci berharap kepada warga binaan nantinya dapat menjadi insan yang taat hukum, insan yang berakhlak mulia, dan insan yang berguna. 200 isinya 203, jumlahnya yang diusulkan 129, tapi yang turun 119. Untuk yang bebas murni ada Pak hari ini Pak? Nggak ada. Nggak ada. Apa alasannya? Bukan, karena dari perhitungannya enggak. Belum masuk. Kalau ada kita bebas juga. Tapi lah sudah kemarin Pak? Iya. Yang apa? Asimilasi? Asimilasi. Iya. Oke. Apa harapannya Pak yang 15? Ya, semuanya baik-baik aja. Mudah-mudahan COVID ini berlanjut, kita hidup normal lagi. Selamat gunakan betul tradisi itu sebagai bagian dari untuk berbuat lebih baik ke depan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi Kapolda Sumsel melakukan kunjungan kerja ke 4 Lawang. Sesaat lagi. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel
setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Empat Lawang dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan masjid di Mapolres Empat Lawang, sekaligus melakukan penanaman pohon, panen ikan, serta meresmikan kantin Mang PDK, juga memberikan arahan sekaligus bersilaturahmi dengan personil Mapolres Empat Lawang. Dengan menggunakan helikopter, kedatangan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Profesor Dr. Eko Indra Heri didampingi para pejabat utama Polda Sumatera Selatan, disambut oleh Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad, Wabub Julius Maulana, Kapolres Empat Lawang AKBP Wahyu, dan Dim 0405 Lahat, Letkol Kavaleri Syawaf Al-Amin, Kajari Empat Lawang Asbah di lapangan Talang Jawa, Kecamatan Tebing Tinggi. Kapolda mengunjungi Mapolsek Tebing Tinggi, kemudian melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako dan masker kepada warga Kecamatan Tebing Tinggi. Yang kami hormati berjalan dengan Kapolda Sumatera Selatan didampingi Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad dan Wakil Bupati Julius Maulana melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jenderal Muhammad Hasan di Mapolres Empat Lawang. Adukannya tuh, Bupati cara lihai dan orang yang bangun dewek. Jonci Muhammad SSI SHMMNH. Dan setelah ini siap-siap gitu. Ini sarjana teknik ini. Takarannya Pak Julius. Sebelum melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid, Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad menyerahkan sertifikat tanah lahan untuk pembangunan Makobrimob yang berlokasi di Jalan Poros kepada Kapolda Sumatera Selatan. Untuk melakukan penanaman secara serentak. Oh iya. Untuk merujuk jambu, mangga. Untuk melakukan penanaman secara serentak. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri, Bupati Empat Lawang dan Wakil Bupati melakukan penanaman pohon, kemudian dilanjutkan dengan panen ikan. Terima kasih ya. Pak Jenderal. Pada kunjungan kerjanya, Kapolda yang dikenal mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan peduli pada sesama ini, menyempatkan diri memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan memberikan bantuan alat olahraga berupa bola sepak takraw kepada Polres Empat Lawang. Sekaligus meresmikan kantin Mang PDK yang berada di lingkungan Mapolres Empat Lawang. Warung Mang PDK kita buka perubahan juga. Silakan istirahat masuk Bapak untuk Mirbos ini. makan bersama. Ya, sahabat.
Di depan personil Mapolres 4 Lawang, Kapolda Irjen Pol Eko Indraheri memberikan motivasi kepada personil agar bangga menjadi seorang anggota Polri dan menekankan sebagai seorang polisi harus berpegang teguh pada kejujuran dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, maka dipastikan dalam menjalankan tugas akan bisa terlaksana dengan baik dan tidak akan bertabrakan dengan aturan, sehingga dipastikan polisi sebagai pengayom masyarakat benar-benar terwujud. Rekan-rekan sekalian, hari ini kunjungan saya yang ketiga di Empat Lawang ini. Pertama, saya ingin memberikan motivasi pada anggota dan mengucapkan terima kasih pada Pemda, Pak Bupati, Pak Forupinda yang lain, dan Pak Kapolres bersama. Dan tadi kami mendapatkan hibah dari Pak Bupati 8 hektar tanah untuk Brimob. Kemudian juga kita meresmikan beberapa kegiatan yang lain. Ini adalah menurut saya sebuah upaya yang luar biasa dari Pemda untuk memberikan yang terbaik bagi polisi. Nah, tentu Polri ada konsekuensinya, terutama teman-teman yang di Empat Lawang ini harus lebih dekat dengan masyarakat dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Itu harapan kita. Himbauannya kan untuk anggota yang ada di Empat Lawang. Anggota ini sesuai dengan mutu kita yang sedang saya selalu gadang-gadangkan ya, PKK, polisi dulur kita, tentu dengan apa yang diberikan oleh Pak Bupati ini, pertama pelayanan harus lebih baik, kemudian lebih dekat pada masyarakat, dan tentunya termotivasi ya. Karena ada anggapan seolah-olah kalau kita di sini dibuang, itu nggak ada. Semua daerah manapun sama, potensinya luar biasa. Pertama, ucapan terima kasih tulus dari kami Pemkab Palawang serta jajaran dengan tentu Polres dan TNI atas kunjungan ketiga Pak Kapolda. Ini menunjukkan perhatian beliau yang luar biasa terhadap Palawang. Kemudian ini bentuk sinergi kami dengan Polres Palawang yang luar biasa sejak dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Kapolda memberi spirit bagi kami, baik Pemkab, Polres maupun Kodim ya, Kodim 0405 Lahat ya, kita bersama-sama untuk membangun Palawang lebih baik, mewujudkan Palawang Madani yang menjadi bersama. Amin. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus juga mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan bersama saya Anggun Prisma. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?